wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada materi kali ini yang cukup singkat, insyaallah saya akan menerangkan materi tentang administrasi kearsipan berkas di pengadilan agama. Insyaallah saya akan membahas satu-satu tentang makna daripada administrasi, kemudian pengadilan agama dan berkas itu, sehingga nantinya kita akan mengetahui seperti apa pengarsipan berkas di pengadilan agama. Baik teman-teman yang budiman, yang pertama adalah administrasi. Sebenarnya kata administrasi ini sudah sering kita dengarkan, sudah hafal betul tentang apa makna daripada administrasi itu. Tetapi saya akan kembali mengulas sedikit sehingga kita punya gambaran tentang administrasi itu sendiri. Administrasi ialah suatu proses perencanaan atau penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, kemudian melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Itulah makna daripada administrasi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan berbicara banyak tentang kearsipan, tetapi sebelum kita banyak berbicara tentang kearsipan itu sendiri, karena kita membicarakan di pengadilan agama, maka kita akan menyinggung sedikit tentang pengarsipan atau administrasi yang ada di pengadilan agama itu. Jadi pengadilan agama ini berkaitan dengan peradilan agama, karena dalam pengadilan agama ini dibawa oleh peradilan agama. Maka kita akan menyinggung sedikit. Jadi peradilan agama ini adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi mereka yang mencari keadilan, khususnya bagi orang Islam. Dengan perkara-perkara tertentu, maka mereka menyampaikan atau meneruskan keinginannya di peradilan agama. Peradilan agama lah yang menangani ini. Maka ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Yang mana tugas daripada peradilan agama ini yaitu memeriksa, kemudian selain memeriksa dia juga memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang Islam orang-orang yang beragama Islam, terutama meliputi di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan ekonomi syariah. Nah, ini disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Maka bisa kita katakan administrasi di peradilan agama ini ialah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini pengadilan agama, kan, secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Inilah artis secara umum, makna secara umum, yaitu administrasi di peradilan agama atau di pengadilan agama. Yang mana proses
proses perencanaan ini biasanya meliputi 6 hal untuk di bidang administrasi ini, yaitu kalau kita sebutkan yang pertama adalah menghimpun, kemudian di sana ada mengolah data, dan di sana ada mencatat, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Jadi ini 6 tugas proses yang ada di peradilan agama yang saya sebutkan tadi, 6 itu. Setelah kita mengetahui administrasi di peradilan agama, maka baik teman-teman yang budiman, sebelum kita melangkah ke penjelasan selanjutnya mengenai arsip, maka mungkin saya akan menyebutkan dasar hukum administrasi peradilan agama. Apa sih dasar hukumnya tentang administrasi itu di peradilan agama? Baik, saya akan sebutkan yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini yang pertama, dasar hukumnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian di sana ada juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Inilah dasar hukum yang menjadikan administrasi di pengadilan agama. Kemudian setelah kita